Hati-hati dong. Waduh. Bisa kayak gini nih. Soalnya nggak kelihatan ini. Duh, gundul. Sekalian atuh bantuin di sini. Aduh, nggak bisa teh. Ih, si Gundul mah malah ngobrol sama perempuan. Nggak gitu, Jo. Cara nih. Nih. Dul, kok ngono ki piye tuh? Ini tuh maksudnya aku tuh mau pakur sebelah sini nggak pakai ininya dinaikin ke situ. Ya aku tahu Jo, makanya aku tadi nunjuk ini. Maksudku tuh ini dipakai. Hah? Kamu diganjek-anjek gini Jo. Oh, lah nggak bilang Lah, kamu au. Kamu pakai ini duduk gitu. Dipakai tuh dengkulnya. Ya harusnya ngomong, Jo, lah nggak tahu. Masa gitu ya tak jelasin toh Jo. Teh. Gundul. Mau kemana teh? Mau pik terubuk? Tarubuk? Ya. Tak bantu ya? Nggak usah, bisa sendiri kok. Beneran nih? Ya. Teh, nanti ada ular gimana? Ih, beneran Dul. Tarubuk kan biasanya dia tumbuh di pinggir-pinggir kebun tuh. Ya kan? Biasanya tuh ada ular. Ih, ya udah deh, yuk temenin. Ternyata cara PDKT andalanku masih manjur, Lur. Teteh depan. Ya. Yuk. Akhirnya aku bisa juga berduaan sama si Teteh. Yang tahu kebunnya di mana? Saya mah cuma ngikut teh. Soal kelapa dan brojo nanti dulu deh. Sebenarnya sih sebagai anak Gen Z kekinian koyo aku gak kenal tuh istilah terubuk. Nama ini biasanya cuma akrab di kalangan orang-orang jadul. Oh ini Dul. Oh iya. Tapi bohong ding, biar aku masih kelihatan muda dan kinyis-kinyis gitu loh, Lur. Meskipun termasuk ke dalam jenis bunga, tapi bentuknya sama kayak tanaman tebu, Lur. Batangnya beruas-ruas dengan warna hijau kemerahan. Nah, ini isinya penuh nih. Tuh isinya. Pas enak-enaknya nih. Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Ya, pas Dul. Ya, cari lagi. Kalau di Jawa Barat, tarubuk dikenal dengan nama tiwundok. Soalnya bagian yang bisa dimakan pada tanaman ini teksturnya mirip banget sama telur ikan. Terubuk yang biasa dimakan rata-rata berusia 5 bulan. Bagian yang dipanen adalah bagian malai atau yang masih muda. Penasaran. Enak rasanya, jadi ada gurihnya, ada manis-manisnya. Apa karena aku makan yang lihat teteh ya? Jadi ada manis-manisnya ya? Bisa aja. Itu teh, ada ininya tuh. Ini. Ketoke wis cukup. Yuklah, langsung diolah ae. Teh, udah cukup belum? Cukup lah Dul. Cukup? Iya. Yaudah kalau cukup yuk, kita olah. Tati, kita. Duh, gundul. Brojo. Waduh, ada brojo. Oh, Jadi ketahuan deh sih? kalau aku lagi PDKT sama Teteh. Terus gimana sekarang masih mulus-mulus, Dul? Udah tadi udah beres sungai kok. Enggak kok, kamu tadi enggak mulus-mulus sama aku. Tadi dia bantuin. Iya teh, Aku dia penting. bilang katanya buru-buru mau pulang sakit perut. Padahal disuruh bawa kelapa, disuruh sama Enggak kok, abah. kamu enggak ada yang bilang kamu mulus tadi sama aku. Iya tadi aku ngeliat teteh langsung sembuh. Terus ini gimana sekarang urusannya ini kelapa nih? Udah. Kalian Gimana? Berdua bantuin saya masak aja. Gimana? Oh, beres itu beres.
Tapi mau masak apa ya? Rencananya saya mau di sayur. Sayur. Biasa. Ntar masak apa ya? Ah, aku punya ide teh. Aku buat makanan aja. Sayur mah udah biasa. Nanti aku bantuin lah. Boleh. Tapi gak usah bohong-bohong lagi, Udah besok-besok. dah, yuk. Ya. Oh, bilangnya ini, tiba-tiba itu. Oh bener aku mulus aja. Terus kok sampai terubuk. Ya, tadi aku mau ke air, ketemu Teteh. Terus tiba-tiba mulusku hilang. Rencananya kami bertiga mau bikin donat kentang lur. Bahannya gampil banget kok. Gak kalah lah sama donat artis yang viral iku. Tapi pasti nih yang ini harganya lebih murah. Ntar aku buka PO deh. Selain kelapa dan terubuk, ada kentang, telur, dan tepung terigu. Brojo emang ku setting gak boleh deket-deket sama Teteh. Biarin dia rebus kentang yang berjarak 5 meter dari aku sama Teteh. Pastiin bener-bener matang yo Jo. Kalau harus 1 jam untuk ngerebusnya, yo gak apa-apa. Biar aku bisa berlama-lama deket sama Teteh. Sekalian hancurin yo Jo. Kalau harus tambah 1 jam lagi supaya kentangnya halus, yo rapopo lo. Dengan senang hati. Kelapa yang dibawa Brojo mau tak belah dulu. Bukan diambil airnya buat diseruput yo lur. Isi di dalamnya akan aku sulap jadi topping donat. Pas banget, aku dapat kelapa muda. Rasanya manis dengan daging buah yang empuk banget lur. Pas aku memproses kelapa, Teteh mengupas terubuk yang masih terbungkus pelepah atau kelobot. Soalnya yang bisa dikonsumsi hanya bagian bunga di dalamnya iki lur. Dihancurin sampai halus ya Teh ya. Ya aku parutin aja. Ben tekstur olahannya lebih istimewa, terubuknya dicampur sama parutan kelapa. Teh, Mbak sini Teh, biar saya campur dulu. Seperti biasa, adonan kelapa terubuk tak bagi 2. Masing-masing tak kasih pewarna makanan merah dan hijau. Teh, Dul. Yo. Ini kentangnya selesai nih, wis jadi adonan. Kalau mau digabung sama yang lain, silahkan. Nah, tinggal dulu. Bisa kan? Iya, ya udah jauh-jauh sana, jauh-jauh. Teh, tinggal dulu ya, Teh. Udah. Kentang yang sudah lembut, aku tambahin gula pasir. Biar semanis senyuman Teteh lur. Tambahin telur, ben teksturnya lebih lembut. Kalau mentega ini bisa bikin donatnya jadi empuk dan elastis. Lur, aku emang sengaja pakai tepung terigu protein tinggi yo, supaya donat bisa mengembang maksimal dan gak mudah kempes meskipun digoreng. Teh, minta tolong ini nanti digorengin ya Teh ya, donatnya. Aku tinggal dulu ya Teh ya, nyari si Brojo. Oh iya. Nggak tahu mana ngilang dia. Semua adonan wis siap, gendang dimatangke Teh. Ternyata perutku wis keroncongan banget iki. Nah, aku punya tips nih. Gimana goreng donat yang enak dan tak berminyak. Minyaknya harus dalam kondisi panas dulu yo. Suhu minyak yang ideal untuk menggoreng donat sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Suhu ini memastikan donat matang merata, gak gosong di luar dan mentah di dalam lor. Dan juga tidak menyerap terlalu banyak minyak. Terus jangan sering dibolak-balik juga. Sebisa mungkin 1 kali membalik donat aja lor. Biar ada wet ringnya, gak hitam semua kayak odading. Terakhir, jangan menggoreng banyak donat sekaligus. Saat wajannya kepenuhan, suhunya akan turun. Sehingga butuh waktu lebih lama untuk menaikkan suhunya lagi lur. Piye, donat kreasiku Brojo dan Teteh. Cemilan iki
Kuberi nama Doping Brook alias donat topping terubuk. Mosok yang begini mau dianggurin? Yuk, gendang dimakan lur. Mari selamat makan. Selamat makan. Teksturnya lembut banget loh. Sekali hap, bikin pengen nambah lagi dan lagi. Ada sensasi rasa terubuk yang menambah bikin rasanya jadi seimbang banget. Gak cuma bikin kenyang, kandungan seratnya baik untuk pencernaan dan kesehatan usus loh. Selain itu, terubuk kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Bisa banget deh menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jos gandos lur. Mumpung masih di Jawa Barat, dari Banten, Brojo mau lanjut ke Sukabumi lur. Katanya sih mau adu nasib kerja di pabrik TikTok. Habis iklan, kita lanjutin lagi ceritanya yo. Lor, suaranya udah kayak kereta api lor.